Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak di sini masuk ke persamaan kuadrat yang part ketiga ya, bagian ketiga. Ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, begitu. Kemudian, nah ini seperti biasa ada tujuan pembelajarannya ya. Nah ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat membedakan bentuk persamaan kuadrat antara A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Ya. Nah ini A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Yang kedua, siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, nah ini adalah latihan soal yang sebelumnya Bapak berikan sebagai evaluasi part kedua, ya, yang halaman 72, latihan 4. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah, untuk mengerjakan semua soal ini, di pertemuan sebelumnya sudah Bapak terangkan dengan cara pemfaktoran, ya. Nah, akan tetapi jika masih ada yang belum paham atau masih ada yang bingung dengan pemfaktoran, ada cara lain, ya. Jadi ada alternatif lain, yaitu menggunakan rumus ABC. Itu disebutnya rumus ABC, ya. Sebagaimana yang tadi oleh kalian sudah tonton itu video pembelajarannya, ya, begitu. Kemudian, nah ini akan kita bahas. Jadi soal-soal ini, nah, jadi semua soal ini bisa dikerjakan dengan rumus ABC, ya. Bahkan soal-soal yang awal menentukan akar persamaan kuadrat yang A sama dengan 1, jadi yang evaluasi part 1, itu semuanya bisa digunakan oleh rumus ABC, termasuk yang ini juga. Nah, akan Bapak contohkan satu soal saja, ya. Jadi Bapak tidak akan mencontohkan semua soalnya. Bapak akan ambil yang nomor D. Nah, ini yang nomor D, 3x kuadrat dikurang 8x tambah 4 sama dengan 0. Akan Bapak contohkan dan jelaskan cara pengerjaan dengan rumus ABC, ya, untuk lebih memahami kembali dari penjelasan di video pembelajaran yang tadi kalian tonton. Nah ini tentukan akar-akar persamaan kuadratnya, ya, tentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, yang nomor D, 3x kuadrat dikurang 8x tambah 4 sama dengan 0. Oke, boleh siapa saja yang jawab. Tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 3, B-nya negatif 8, C-nya 4. B-nya 8, C-nya 4. Oke, 3, A-nya 3, A-nya 3, B-nya 8, dan C-nya 4. Oke, sip. Ya. Nah, ini A-nya 3, B-nya -8, C-nya 4. Rumus ABC-nya hafal atau belum hafal? Hafal. Apa? Hafal, Pak. ABC-nya? Hafal. Negatif Min B plus min akar B kuadrat dikurang 4 C kali per A 2A. bagi 2A. Oke, lumayan panjang ya. Nah, lumayan panjang tuh rumus ABC-nya. Begitu. Oke. Sama untuk menghafal rumus tersebut, istilahnya teh. Jadi memang kalau dihafalkan langsung mah jarang langsung yang hafal ya, jadi harus sering latihan soal ini Pak ya. Jadi ini judulnya harus sering latihan soal. Oke, yaitu X1.2. Nah, disebut X1.2 ya. Jadi itu teh X1 dan X2 begitu ya. X1 dan X2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C ke dalam rumusnya. Ya. Nah, boleh sambil ditulis juga oleh kalian. Nah, begini penulisannya. Min 8. Pak, ini minnya kenapa ada 2? Nah, jadi bisa ada yang mempertanyakan, Pak, dari mana minnya 2? Min yang pertama dari bawaan rumusnya. Kan rumusnya ini ada min, ya, min B gitu.
Min yang kedua, bawaan dari angka B-nya. Bahwasanya nilai B-nya itu adalah negatif 8. Jadi kita tuliskan lagi min 8. Sehingga mengakibatkan minnya ada 2. Ya, ditulisnya 2 kali, min dengan min. Kalau min dengan min bertemu berarti jadi bagaimana? Positif. Positif. Plus. Kemudian ini ada tanda plus minus ya atau tambah kurang. Nah, di sini juga pasti muncul pertanyaan, Pak, itu kenapa ada plus minus begitu ya? Kok bisa muncul plus minus? Nah, Bapak jelaskannya seperti ini. Jadi ini berasal dari akar. Contoh misalkan akar 4. Ya. Akar 4 itu hasilnya sama dengan 2 atau akar 4 juga itu hasilnya sama dengan negatif 2. Ya. Jadi bisa positif 2, bisa negatif 2. Kan 2 kali 2 hasilnya positif 4. Begitupun yang negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Jadi ketika suatu bilangan diakarkan, itu kemungkinannya ada 2. Ya, jadi jawabannya ada 2, yaitu yang positif dan negatif. Makanya ini muncul tanda plus minus. Ya. Ini kan dibacanya bisa plus minus, atau bisa tambah kurang, atau bisa positif negatif. Ya. Kemudian akar B-nya masukkan lagi, min 8 kuadrat. Ya. Min 8 kuadrat kurangi 4AC. Nah, min 4 kali A kali C. 4 kali 3 kali 4 lagi. Per 2A, 2 kali 3. Jadi kalau masih ada pertanyaan, Pak, ini rumus ini dari mana, Pak? Nah, rumus ini mah dari ahli matematikanya. Ya, jadi kita mah hanya memakai aja. Kalau dijelaskan secara detail panjang, begitu ya. Nah, ini kita uraikan min dengan min jadi plus. Sok yang di dalam akarnya hitung. Min 8 kuadrat berapa? 64. 64. 4 kali 3 kali 4. 4 kali 3 kali 4. 48. 48. Nah, 48. Yang bawahnya 2 kali 3. 6. Oke, jadi ini kan min dengan min jadi plus ya, 8 plus minus akar 64 kurangi 48. 64 itu berasal dari min 8 kuadrat. Kemudian 48 itu berasal dari 4 kali 3 kali 4 ya. 4 kali 3 12, 12 kali 4 itu 48. Kemudian 6 berasal dari 2 kali 3 6. Lalu kurangi yang akarnya, 64 kurangi 48. 16. 16. Oke, betul. Akar 16 berapa? 4. Ya. Akar 16 adalah 4. Oke. Nah, ini Bapak hapus dulu yang tadi. Nah, akar 16 adalah 4. Kemudian langkah berikutnya kita uraikan atau kita bagi 2. Nah, dibagi 2 itu karena kan ini plus minus, jadi ada tambah, ada kurang begitu, ya. Nah, seperti ini. Yang atasnya 8 tambah 4 itu untuk X1. Kemudian yang X2 8 kurang 4. Jadi tanda plus minusnya dipecah, ya. Nah, itu. Jadi yang satu tambah, yang satu kurang. Yang X1 8 tambah 4 berapa? 12. 12. Kemudian X2 8 kurang 4? 4. Ya. Oke. 12 per 6. 12 per 6 artinya 12 dibagi 6. Berapa? 2. Oke, 4 per 6. Sederhanakan. Jadi berapa? 2 per 3. Oke, 2 per 3. Jadi X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan 2 per 3. Jadi jawabannya ini ya. Himpunan penyelesaiannya 2 per 3,2. Begitu. Silakan, bisa ada yang mau dicatat.
Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Itu boleh dicatat dulu. Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah ada hasilnya. Oke, nah ini contoh soal yang lainnya ya. Satu 4x kuadrat. Jadi ya, contoh soal yang lainnya 4x kuadrat tambah 2x dikurang 1 sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 4, B-nya 2, C-nya negatif 1. C-nya 3, C-nya 1. Oke, A-nya 4, B-nya 2, C-nya min 1. Kemudian dimasukkan ke rumusnya. Nah, ini rumus ABC-nya. X1.2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, boleh kalian dicoba dulu, dimasukkan nilai A, B, dan C-nya. Begitu. Oke, dimasukkan. Jadi min 2 ya, B-nya min 2 plus minus akar B kuadrat. Nah, B-nya ganti lagi oleh 2. 2 kuadrat kurangi 4, A-nya 4 ya. C-nya min 1 per 2 kali 4. Oke, yang di dalam akarnya 2 kuadrat berapa? 4. 4. Oke, kemudian yang ini min 4 kali min 1. Negatif 16. Positif. Apa? Positif atau negatif? Negatif. Positif. Nah, yang betul positif. Nah, dari mana positif, Pak? Ini kan satunya negatif. Terus ini 4-nya negatif. Gitu. Ini tanda kurang adalah negatif. Jadi 4-nya negatif, satunya negatif. Negatif kali negatif berarti positif. Kalau positif berarti tambah. Begitu. Ya. Nah, 4 kali 4 kali 1 berarti 16. 2 kuadrat 4. Nah, akar 4 tambah 16. 20. Oke, akar 20. Ya, min 2 plus minus akar 20 per 8. Nah, akar 20 ada nggak hasil bilangan bulatnya? Nggak ada. Ada. Nah, akar 20. Iya, nggak ada. Nggak ada. Nah, Nggak kita ada. ingat lagi materi yang bab 1. Ya. Nah, ini ya, akar 20. Akar 20 kalau dirubah ke perkalian, berapa kali berapa? 4 kali 5. Nah, jadi akar 4 kali 5. Ya. 20. Terus dipisahkan. Akar 4 kali akar 5. Gitu. Ya. Kalau akar 4 berapa? 2. 2. 2. Nah, akar 5 kan nggak ada. Jadinya 2 akar 5. Begitu ya. Jadi akar 20 kita sederhanakan menjadi 2 akar
akar 5 begitu. Nah, ini sambil mengingat kembali yang materi bab 1. Nah, di sini X1.2 min 2 plus minus 2 akar 5. Ya. Nah, jadi 2 akar 5 dari mana? Nah, dari penyederhanaan akar 20 begitu, ya. Akar 20 sama dengan akar 4 kali 5. Nah, kemudian ini plus minusnya kita uraikan, kita bagi 2. Ya, maksudnya kita pecah. Min 2 tambah 2 akar 5 per 8. Atau X2-nya min 2 dikurang 2 akar 5 bagi 8. Jadi tanda tambah dan tanda kurangnya itu berpisah. Ya, tambah kurang. Nah, kemudian di sini disederhanakan. Ya, disederhanakan. Nah, bagaimana disederhanakannya? Dibagi 2. Bagi 2. Oke. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagi 2. Ya. Jadi X1, X2 itu atas bawahnya dibagi 2. Itu namanya disederhanakan atau diperkecil. Nah, jadi yang atas semuanya dibagi 2. Min 2 dibagi 2 berapa? 1. Negatif 1. Negatif 1. Kemudian 2 akar 5 dibagi 2. Akar 5. Nah, jadi ini 2 akar 5. Ya. Nah, Bapak uraikan ini. 2 akar 5 dibagi 2. Dibagi 2 itu berarti per 2. Ya. Ini tinggal coret saja. Nah, ini coret 2-nya. Jadi sisanya adalah akar 5. Begitu. Lalu yang bawahnya 8 bagi 2? 4. 4. Ya. Jadi ini min 1 tambah akar 5 per 4. Nah, dari mana Pak ini min 1? Nah, ini min 2 dibagi 2, hasilnya min 1. Lalu akar 5 dari mana? Dari 2 akar 5 dibagi 2. Ya. Nah, seperti ini, 2 akar 5 bagi 2, jadi sisanya akar 5. Kemudian ini 4 dari mana? Dari yang 8 bagi 2. Yang kanan pun, yang X2 sama, hanya akar 5-nya beda tanda ya. Kalau tadi di X1-nya tambah akar 5, kalau yang X2-nya dikurang akar 5. Begitu. Kemudian, nah terkadang dalam matematika itu suka ditukar penempatan bilangannya. Nah ini akar 5-nya di depan. Nah kalau akar 5-nya di depan seperti ini. Nah, akar 5-nya di depan positif, yang min 1-nya di belakang. Jadi dikurang 1. Ya, dibacanya akar 5 dikurang 1. Atau akar 5 min 1. Begitupun yang X2. Nah, kita pindah, maksudnya kita tukar akar 5 dan 1-nya. Ya, min akar 5 di depan, min 1-nya di belakang, begitu. Jadi kalau soalnya pilihan ganda, misalkan Pak ini nggak ada Pak jawabannya, coba ditukar yang bilangan akar dan bukan akarnya, begitu. Jadi terkadang suka ditukar. Nah seperti ini proses penukarannya ya, min akar 5 min 1 per 4. Jadi himpunan penyelesaiannya akar 5 min 1 per 4, min akar 5 min 1 per 4. Nah ini akar 5 kan tidak bisa disederhanakan lagi, ya. Jadi tetap aja akar 5. Jadi seperti ini. Jadi ini bilangan hasilnya itu bukan bilangan bulat, ya. Hasilnya itu bilangan rasional namanya. Nah, Pak, bilangan rasional itu apa? Nah, bilangan rasional. Bilangan irasional. Ini namanya bilangan irasional. Ya. Jadi bilangan irasional itu adalah bilangan yang di dalam tanda akar tapi tidak bisa diakarkan. Seperti akar 5, akar 6, akar 7, itu bilangan irasional namanya. Ya. Jadi bukan bilangan bulat atau bukan bilangan pecahan. Ada pertanyaan? Tidak ada. So, boleh tulis dulu. Oke, ada yang masih nulis? Sudah.
Oke, kita lanjut. Nah, ini ada satu soal lagi ya, yang akan kita bahas. Oke, tentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, sama, tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya negatif 5. A-nya negatif 5, B-nya 7, negatif 3. D-nya negatif 3. Oke, betul. A-nya negatif 5, B-nya 7, dan C-nya negatif 3. Begitu. Nah, ini rumus ABC-nya. X1.2, ya, X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, masukkan nilai A, B, dan C-nya. Nah, jadinya seperti itu. Nah, B-nya 7, jadi min B itu min 7, plus minus B kuadrat, jadi 7 pangkat 2, dikurang 4, dikali A. Nah, A-nya diganti oleh min 5, 4AC, ya. A-nya min 5, C-nya diganti oleh min 3. 2A, 2 kali min 5, begitu. Ya. Nah, yang min 7 ini tetap min 7, ya. Jadi tidak dirubah lagi. Plus minusnya, yang akarnya 7 kuadrat berapa? 49. 49. Kemudian 4 kali 5 kali 3. Negatif 60. Nah, negatif atau positif? Negatif. Nah, negatif ya, karena begini, Pak, dari mana negatif? Kan 4-nya negatif, 5-nya juga negatif, 3-nya juga negatif, begitu. Jadi kalau kita urutkan, negatif 4 kali negatif 5 itu positif 20. Positif 20 dikali negatif 3 itu negatif 60. Ya. Jadi ini dari tandanya, negatif kali negatif positif, positif kali negatif lagi jadi negatif. Yang bawahnya 2 kali min 5 berapa? Negatif 10. Negatif 10. Oke. Nah, jadi 7 kuadrat itu hasilnya 49. Nah, negatif 60 kurangi 60 ya. 49 kurangi 60. 49 kurangi 60 berapa? Negatif 11. Negatif 11. Oke. Nah, ini hasilnya negatif. Jadi bilangan di dalam tanda akarnya negatif. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Pak, bagaimana kalau bilangan di dalam tanda akarnya negatif? Nah, kalau bilangan di dalam tanda akarnya negatif, ya sudah, tidak usah disederhanakan lagi ya. Tidak usah dirubah lagi. Jadi ini namanya bilangan khayal atau bilangan imajiner atau bilangan halu ya, akar. Jadi di dalamnya negatif begitu. Nah, ini kan X1.2, X12 min 7 plus minus akar min 11 per min 10. Nah, kita pecah tanda plus dan minusnya ya, kita uraikan tambah dan kurangnya seperti ini. X1 itu min 7 tambah akar min 11 per min 10. Atau X2 sama dengan min 7 kurangi akar min 11 per min 10. Ya. Jadi diuraikan tanda tambah dan tanda kurangnya. Nah, kemudian, nah di sini juga kita belajar menyederhanakan. Nah, Pak, menyederhanakannya dibagi berapa? Nah, di sini lihat penyebutnya. Penyebutnya kan negatif ya. Nah, biasanya kalau kita enaknya itu positif. Nah, lazimnya itu pilihan jawabannya itu positif. Jadi ini dibagi negatif 1. Jadi dibaginya adalah negatif 1. Begitupun yang X2-nya dibagi negatif 1. Supaya penyebutnya jadi positif. Nah, min 7 dibagi negatif 1. Positif. Oke, positif 7. Kemudian ini akar min 11-nya adalah tambah. Dibagi min, itu jadi kurang. Nah,
Lalu yang bawahnya min 10 dibagi min 1 jadi positif 10. Ya. Nah, ini 10 dari mana? Positif dari min 10 dibagi min 1. Lalu min 7 dibagi min 1 jadi positif 7. Ya. Ini tambah berubah jadi kurang karena dibagi negatif. Kalau di dalam akarnya tetap negatif 11. Ya. Nah, yang kanan X2 min 7 bagi min 1 itu positif 7. Lalu yang minnya berubah jadi positif. Nah, yang min ini yang X2 dibagi negatif 1 jadi positif. Kemudian bawahnya min 10 bagi min 1 jadi 10. Nah, itu HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Ya. Nah, di sini ada keterangan tadi oleh Bapak dibilang sebelumnya, dijelaskan akar negatif 11 adalah bilangan imajiner atau bilangan khayal atau bilangan halu sebutnya itu ya. Karena tidak ada akar yang negatif. Akar itu harus positif. Begitu. Oke, seperti itu anak-anak penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nanti seperti biasa ada evaluasinya ya, latihan soalnya Bapak nanti kirim menyusul ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama.